Oh, guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 kelas 9D akan memaparkan sedikit materi mengenai Orde Lama. Namun sebelum berkelana lebih jauh, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rayhan Akbar Taufiq Rohman, absen 28. Perkenalkan, nama saya Fadlan Darski, absen 9. Perkenalkan, nama saya Laludi, absen 13. Saya Kasyana Aditya, absen 17. Saya Muhammad Bintang, absen 23. Saya Muhammad Raihan, absen 25. Berikutnya ada pengertian dari Orde Lama itu sendiri yang akan dibacakan oleh Bintang. Orde Lama. Orde Lama adalah era di mana Indonesia baru merdeka, sehingga pemerintahan belum begitu stabil. Pemerintah bersama rakyat masih sibukkan dengan usaha mempertahankan kemerdekaan yang hendak kembali direbut penjajah Belanda. Selama masa Orde Lama berlangsung, yang menjadi Presiden RI adalah Ir Soekarno. Orde Lama terbagi ke dalam beberapa masa, yaitu masa awal kemerdekaan, demokrasi, demokrasi liberal, dan demokrasi terpimpin. Selanjutnya, Masa awal kemerdekaan. Dari tahun 1945 sampai 1949. Profil pemerintahan. Setelah mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945, Indonesia resmi menganut sistem pemerintahan presidensial karena saat itu kondisi negara masih belum stabil. Kemudian, nama Soekarno ditunjuk sebagai presiden pertama Indonesia dengan wakil presidennya Muhammad Hatta. Pembangunan politik Indian Pembangunan politik Indian Rice. Pada tahun 1946, pemerintahan RI memberi bantuan 500.000 ton beras kepada India yang sedang mengalami bencana kelaparan. Sebagai imbalannya, India menjanjikan akan mengirim bahan pakaian bagi Indonesia. Kebijakan ini dianggap berhasil dalam menembus blokade ekonomi yang dilakukan Belanda, serta menarik simpati dan dukungan dari India dalam perjuangan diplomasi Indonesia. Yang ketiga ada peristiwa penting. Peristiwa penting yang terjadi pada masa ini adalah konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar dilakukan di Den Haag, Belanda. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marsevrin. Delegasi di Indonesia dipimpin oleh DRS Mohatta. Untuk delegasi BFO, Forum Permusyawaratan Federal yang terdiri atas negara-negara boneka buatan Belanda, dipimpin oleh Sultan Hamid II. Sidang berlangsung pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. KMB menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu Belanda mengakui kedaulatan Indonesia paling lambat 30 Desember 1949. Selain itu, Indonesia berbentuk negara serikat dan merupakan sebuah uni dengan Belanda, Uni Indonesia Belanda, dipimpin oleh Ratu Belanda. Namun, permasalahan Irian Barat masih merupakan daerah perselisihan dan akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Meskipun tidak memuaskan banyak pihak, tetapi itulah hasil optimal yang dapat diperoleh. Akhirnya, pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada RIS. Lalu ada demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai 1959. Profil pemerintahan pada era demokrasi liberal yang dikenal pula dengan era demokrasi parlementer adalah era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar, sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sejak pembubaran Republik Indonesia Serikat sampai 5 Juli 1959 keluarnya dekret Presiden. Pembangunan pada era demokrasi liberal yaitu Gerakan Banteng. Gerakan Banteng adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sistem ini dicanangkan oleh Menteri Perdagangan Sumitoro Jojo Hadikusumo, ayah dari Prabowo Subianto. Gerakan Banteng diwujudkan dengan menimbulkan pengusaha Indonesia lewat kredit.
Selanjutnya yaitu peristiwa penting yang terdapat pada masa demokrasi liberal. Peristiwa penting yang kami ambil adalah Dekret Presiden 5 Juli 1949. Kegagalan konstituante dalam menyusun UUD baru, ketidakstabilan politik yang ditandai dengan berganti-gantinya kabinet, serta adanya pemberontakan di berbagai daerah telah mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi A. Pembubaran konstituante, B. Pemberlakuan kembali UUD 1945, C. Pembentukan MPRS dan DPAS. Dekret Presiden memberi dampak positif dalam menciptakan kestabilan politik, tetapi berdampak negatif karena terlalu kuatnya peran Presiden dalam pemerintahan. Setelah dikeluarkannya Dekret Presiden, Indonesia memasuki babak baru yang disebut sebagai masa demokrasi terpimpin. Enggak. Yang keenam, demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Profil pemerintahan. Profil pemerintahan di demokrasi terpimpin di Indonesia pada masa itu melibatkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Negara Indonesia pada masa demokrasi terpimpin mengadopsi bentuk negara Republik Indonesia dan sistem pemerintahan presidensial, di mana pusat pemerintahan berada di tangan presiden. Pembangunan politik mercusuar. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin ditunjukkan untuk menunjukkan kehebatan Indonesia di forum internasional. Kebijakan tersebut dikenal sebagai politik mercusuar, yang ditandai dengan pelaksanaan megaproyek, diantaranya pembangunan monumen nasional, pembangunan hotel indah, pembangunan GBK, dan pembangunan gedung Konevo sekarang menjadi gedung MPR dan DPR RI. Tujuh, peristiwa penting. Peristiwa penting pada masa demokrasi terpimpin salah satunya adalah G30 SPKI. Peristiwa ini adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama 1 malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia, dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Baik, saya rasa cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih dan sekaligus mengucapkan permohonan maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan selama kami berbicara. Terima kasih telah menyimak. Kami dari kelompok 2 kelas 9G. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay.